Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bertemu lagi sama Bu Isti ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Ini Ibu lihat kayaknya pada masuk semua nih. Alhamdulillah. Ya, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, betul sekali, sumber-sumber hukum Islam. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan mengenai sumber-sumber hukum Islam yang mutafak. Ya, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara yang artinya membaca. Ya, Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya ya. Al-Quran secara terminologi merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, proses turunnya Al-Quran ini dilakukan secara bertahap. Jadi tidak langsung dalam wujud Al-Quran yang seperti saat ini. Tidak, jadi secara bertahap, surat demi surat, ayat demi ayat, surat demi surat gitu. Ya, proses turunnya Al-Quran ini berlangsung selama kurang lebih 23 tahun. Tujuan dari turunnya Al-Quran ini yang secara bertahap yaitu untuk memperbaiki umat manusia. Karena pada masa Rasulullah itu semisal ada permasalahan, terkadang baru turun surat di dalam Al-Quran. Jadi ibarat seperti menjawab permasalahan tersebut. Selain memperbaiki umat manusia, itu sebagai penjelas ataupun sebagai kabar gembira, seruan, sanggahan terhadap musyrikin, teguran, dan ancaman bagi seluruh umat manusia. Pada masa turunnya Al-Quran, masyarakat Arab itu dibuat terkagum-kagum dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kitab di sepanjang zaman, jadi berlaku untuk seluruh zaman, tidak terbatas oleh waktu, dan kadang pun membuat mereka merinding karena ada ancamannya itu. Masa sih? Kadang gitu. Jadi mereka tuh kadang ada yang mengimani, ada juga yang kayak mengingkari. Seperti itu, sampai menyebut Rasulullah itu sebagai penyihir dan menyebut Rasulullah itu mengada-ada mengenai kitab Al-Quran. Namun hal ini dibantahkan karena Nabi seorang ummi. Jadi anggapan mengenai Rasulullah yang mengada-ada mengenai Al-Quran, sedangkan di sisi lain Rasulullah ini tidak bisa membaca ataupun tidak bisa menulis, seperti itu. Ya, di dalam Al-Quran mengandung beberapa hukum-hukum. Yang pertama yaitu mengenai hukum iktidaiyah, yang merupakan hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, dan kepada hari akhirat. Jadi menguatkan kita mengenai ini, memperkenalkan kita mengenai ini keimanan. Yang kedua, Al-Quran ini berisikan hukum mengenai khuluqiyah atau mengenai akhlak, hukum yang berhubungan dengan akhlak manusia, yang baik itu akhlak yang baik ataupun akhlak yang tidak baik. Jadi ada beberapa cerita yang memuat akhlak-akhlak yang tidak baik dan cerita-cerita yang baik, sehingga kita dapat mengambil ibrah dari Al-Quran tersebut. Ya, yang ketiga, Al-Quran ini memuat hukum amaliyah atau hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di mana hukum ini dibagi menjadi dua. Ya, yang kedua yaitu mengenai hadis. Hadis di sini secara bahasa berasal dari kata al-hadis. Al-hadis yang artinya adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang baru. Hadis di sini merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan ataupun sifat-sifat beliau. Ya, di sini hadis memiliki dua fungsi.
Yang pertama sebagai bayan takkit, yaitu digunakan untuk menjelaskan atau mengulangi ayat Al-Quran sehingga maknanya memang benar-benar jelas. Yang kedua sebagai bayan tafsir atau menjelaskan kembali ayat-ayat Al-Quran yang maknanya itu ganda ataupun mungkin samar-samar seperti itu. Oke, yang ketiga adalah ijma. Ijma atau secara bahasa bisa disebut sepakat, setuju, atau sependapat. Ya, ijma ini merupakan kesepakatan mujtahid, seluruh mujtahid yang berasal dari kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah mengenai suatu hukum syara atau hukum syariat dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus baru sesuai perkembangan zaman. Ya, di sini ada beberapa syarat ijma agar diterima. Yang pertama yaitu yang bersepakat adalah para mujtahid. Karena apa? Di sini mujtahid adalah orang-orang yang berijtihad dan memiliki kemampuan berijtihad dengan menggunakan segala ilmu yang dimilikinya disadarkan dengan hukum-hukum syariat. Yang kedua yaitu para mujtahid harus umat Nabi Muhammad. Karena apa? Karena di sini umat Nabi Muhammad adalah orang-orang Islam, orang-orang yang menyandarkan segalanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya dilakukan setelah wafatnya Rasulullah. Kenapa dilakukan setelah wafatnya Rasulullah? Karena di masa Rasulullah sendiri segala permasalahan akan dijawab langsung oleh beliau dan akan diselesaikan oleh beliau. Sedangkan setelah wafatnya Rasulullah ini tidak ada yang bisa memberikan penyelesaian. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesepakatan mereka harus berupa syariat, karena di sini apabila di luar syariat berarti kan terkadang ada yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Yang terakhir adalah kias. Kias menurut bahasa berasal dari kata kosa yakisu yang artinya ukuran. Ya, di sini kias adalah penetapan hukum atas suatu peristiwa atau permasalahan yang tidak ada dalil nasnya, kemudian ditentukan hukumnya berdasarkan kesamaan ilat. Ya, di sini kias memiliki beberapa unsur atau beberapa rukun. Yang pertama yaitu asal atau pokok, di mana suatu peristiwa yang sudah ada nasnya dijadikan sebagai tempat untuk mengkiaskan. Yang kedua yaitu ada furu atau hukum cabang, yaitu peristiwa yang tidak memiliki nas. Yang ketiga yaitu hukum asal, yaitu hukum syar'i yang ditetapkan oleh nas. Yang terakhir yaitu ilat, suatu sifat mengenai kejadian atau permasalahan yang kemudian diambil hukumnya, disamakan. Sekian mungkin untuk dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar tentang fikih ya. Kelas berapa ini? Kelas 12. Oke, hari ini Bu Aska akan langsung melanjutkan materi yang udah disampaikan sama Bu Isti kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang sumber-sumber hukum yang disepakati. Nah, sekarang kita masuk kepada sumber-sumber hukum yang mukhtalaf atau yang tidak disepakati. Ada berapa hukum sumber mukhtalaf? Ada yang tahu nggak? Kira-kira ada berapa? Ada berapa? Oke, nggak ada yang tahu. Ada 7 ya. Sekarang Bu Aska mau langsung menjelaskan 4 sebelumnya. Yang pertama adalah istihsan. Kemudian ada apa? Masalah. Maslahah mursalah. Kemudian yang ketiga ada saat zariyat. Kemudian yang keempat, ada yang tahu apa? Ada yang tahu nggak apa? Keempat. Yang keempat adalah istishab.
Jadi secara istilah istihsan itu berpindahnya seorang mujtahid dari penggunaan kias jali kepada kias khafi. Jadi dari kias jali ke kias khafi. Maksudnya apa? Kias jali itu kan kias yang jelas ya, sedangkan kias khafi itu adalah kias yang samar. Kenapa malah justru berpindah ke yang samar? Kenapa? Karena disebabkan ada dalil yang menurut logika menggunakan. Nah, bisa dilihat di bukunya masing-masing ya. Dasar hukumnya istihsan itu ada di dalam Quran juga. Contoh istihsan, contoh sisa minuman binatang atau burung buas seperti gagak elang. Gagak elang itu hukumnya apa? Haram. Haram. Jadi gagak kemudian burung elang itu adalah hukumnya itu haram dagingnya. Nah, di sini tetapi di istihsan ini jadi sisa minuman dari burung buas itu jadi halal, jadi boleh untuk diminum. Kenapa demikian? Karena paruh dari burung itu bukan termasuk dari daging. Sedangkan kias jali tadi, dari kias jalinya adalah kalau misalkan itu udah dagingnya, kalau daging itu haram, tetapi karena burung di sini punyanya bukan mulut tapi paruh, jadi dia bukan termasuk dari bagian mulut, yang mana air liurnya itu juga tidak akan masuk ke air. Jadi hukumnya itu adalah istihsan. Kemudian yang kedua yakni maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini apa? Maslahah mursalah ini adalah kemaslahatan yang tidak ada dalilnya dan tidak ada kemaslahatan yang tidak ada dalil. Tidak ada dalil perintah dan larangan. Contohnya kayak batasan umur dalam menikah. Batasan umur untuk menikah ya. Nah, batasan untuk menikah ini kan sebenarnya dalam Al-Quran juga nggak ada. Nah, jadi secara ekstensif itu nggak ada hukum dalil yang membatasi umur seseorang itu harus umur segini itu nggak ada dalam Al-Quran. Tetapi karena tadi adalah suatu kemaslahatan untuk kemaslahatan keluarga ya, maka ini disebut dengan maslahah mursalah. Kemudian yang selanjutnya adalah zat adaliyah. Apa itu zat adaliyah? Adalah menutup jalan untuk maksiat atau mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Contohnya apa? Contohnya adalah menebang dahan pohon. Nah, menebang dahan pohon itu kenapa dilakukan? Untuk kemaslahatan agar tidak menimbulkan kerusakan atau gangguan lalu lintas. Kemudian istishab. Nah, istishab itu apa? Istishab itu secara bahasa artinya selalu menemani atau selalu mendampingi. Maksudnya apa? Jadi istishab itu adalah suatu hukum yang telah ditetapkan sebelumnya tapi masih digunakan sampai sekarang. Contohnya adalah hukum wudhu seseorang.
misalkan kita wudhu di pagi hari atau wudhu di subuh ya, terus kita mau sholat duha di jam setengah 8 atau jam 7, itu kalau misalkan belum ada sesuatu yang membatalkan, wudhunya masih dianggap sah. Itu ya. Oke. Mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Selanjutnya akan dibahas oleh Pak Rois. Untuk ini nanti kita belajar lagi ya. Tetap baca bukunya. Sekian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang cerah ini, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. 1, 2, 3. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Nah, untuk absensinya bagaimana hari ini anak-anak? Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, pada kesempatan pagi yang cerah ini Bapak akan melanjutkan materi dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Isti dan Bu Aska tadi ya. Nah, tadi kan sudah membahas tentang berapa sumber. Nah, sekarang kita akan bahas tentang urf, syar'u, man qoblana, dan mazhab sahawi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang urf. Nah, apa sih pengertian urf? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oh ya, urf menurut bahasa itu artinya kebiasaan, adat kebiasaan. Nah, adapun secara istilah syara', Wahbah Zaili menyebutkan bahwa urf adalah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak pada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Nah, jadi urf ini itu sangat erat kaitannya dengan adat kebiasaan yang menjadi sandaran atau patokan oleh manusia, dan manusia ini berpijak pada ketentuan urf ini. Nah, macam-macam, sekarang kita lanjut ke pembahasan macam-macam urf ya. Nah, macam-macam urf dari segi sifatnya itu ada dua, yaitu urf amali dan urf qauli. Nah, urf amali itu apa? Urf amali itu urf yang didasarkan pada praktek atau perbuatan yang berlaku dalam masyarakat secara terus-menerus. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Belum ada ya. Nah, contohnya itu seperti berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara tertentu. Nah, misalnya seperti mungkin barter seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah urf qauli. Nah, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan dan ucapan tertentu. Nah, contohnya itu seperti kata al-walad untuk menyatakan anak laki-laki. Kemudian dilihat dari segi wujudnya, urf itu juga dibedakan menjadi dua. Nah, yaitu urf sahih atau baik dan urf fasid. Nah, apa sih itu urf sahih? Itu adalah urf yang telah diterima oleh masyarakat secara luas, dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat, membawa kebaikan dan kemaslahatan, menolak kerusakan, dan tidak menyalahi ketentuan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya itu seperti di masyarakat kita ya, seperti pada masa pertunangan
calon mempelai laki-laki memberi hadiah kepada pihak perempuan, dan hadiah ini bukan merupakan bagian dari mas kawin. Nah itu seperti saat tunangan itu ya. Nah saat tunangan itu kan biasanya itu mempelai laki-laki itu memberi oleh-oleh apa istilahnya apa ya, hadiah lah, hadiah kepada mempelai perempuan, dan itu bukan merupakan sebuah mas kawin. Kemudian yang kedua dari segi wujudnya itu, yang kedua ada fasid, yaitu adat istiadat yang tidak baik yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan as-sunnah serta kaidah-kaidah agama, bertentangan dengan akal sehat, mendatangkan mudarat dan menghilangkan kemaslahatan. Kemudian lanjut bahasan yang berikutnya, kita akan bahas tentang kehujanan Nah, yang pertama itu ulama usul fikih bersepakat bahwa yang disahih dapat dijadikan hujjah dan sarana menetapkan hukum syara'. Yang kedua, fasid tidak dapat dijadikan hujjah. Mengapa? Karena fasid tadi itu banyak mendatangkan kemudaratan, jadi itu tidak dapat dijadikan sebagai sebuah hujjah. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu syar'uman qabil anak-anak. Sebelum kita masuk, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, ada yang ingin dipertanyakan dari materi tadi? Nggak ada. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang syar'uman qabil anak. Yang pertama, kita akan bahas dari pengertiannya dahulu. Pengertiannya itu apa? Nah, menurut bahasa, kata syar'u yang artinya sebuah aliran air, sebuah agama hukum syariat, dan qablana artinya sebelum Islam. Nah, menurut istilah syar'u man qablana adalah syariat yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala pada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu syar'u man qablana merupakan ajaran agama sebelum datangnya agama Islam. Kemudian lanjut ke macam-macam syar'u man qablana. Macam-macamnya itu ada 3. Yang pertama ada dina syariat kita atau syariat Islam, tidak termasuk syariat kita menurut kesepakatan semua ulama. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian terkena najis tidak suci kecuali dipotong apa yang kena najis itu. Kemudian yang kedua ada dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini termasuk syariat kita atas kesepakatan para ulama. Contohnya seperti perintah menjalankan puasa. Nah, sebelum Islam datang itu puasa itu sudah sudah dijalankan oleh umat terdahulu atau umat-umat sebelum Islam. Yang ketiga ada tidak ada penegasan dari syariat kita, apakah dinasa atau dianggap sebagai syariat kita. Kemudian kehujahan syar'u man qablana. Nah, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa hukum-hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun objeknya tidak untuk Nabi Muhammad, selama tidak ada penjelasan tentang nasabnya, maka berlaku pula untuk umat Nabi Muhammad. Dari sini muncul kaidah syariat untuk umat sebelum kita juga berlaku syariat untuk kita. Dan lanjut ya ke pembahasan yang terakhir, yaitu mazhab sahabi. Nah, apa sih mazhab sahabi itu? Nama sahabi definisinya menurut ahli hadis adalah sahabat adalah setiap muslim melihat Rasulullah walau sesaat. Nah, kemudian menurut Sa'ad bin Masib, yaitu sahabat adalah orang yang tinggal bersama Nabi Muhammad 1 tahun atau 2 tahun bersamanya dan ikut serta dalam perang 1 atau 2 kali. Nah, mazhab sahabi itu menurut bahasa ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian ada macam-macam mazhab sahabi. Itu ada 3. Yang pertama, perkataan sahabat terhadap hal yang termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama sesungguhnya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah karena kemungkinan simak atau mendengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya itu seperti perkataan Ali
bahwa jumlah mahar yang terkecil adalah 10 dirham. Yang kedua, dari macam-macam mazhab itu, perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain, dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma. Dan macam-macam mazhab sahabat yang terakhir, yaitu perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Nah, dalam hal ini bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma. Sukuti bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma sukuti bisa dijadikan sebuah hujjah. Oke anak-anak, nah itu tadi ya penjelasan tentang Syar'u man qablana dan mazhab sahabi. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, oke. Jika tidak ada, Bapak memberi tugas ya pada anak-anak semua. Nanti silakan bentuk kelompok. Ini muridnya jumlahnya berapa? Ada 21 ya. Oh ya, nanti silakan bentuk 7 kelompok ya. Kemudian masing-masing cari contoh dari penjelasan apa yang sudah Bapak jelaskan ini dan dari 4 penjelasan dari Bu Aska tadi ya. Silakan nanti diskusi, silakan buat kelompok sendiri ya. Oke, nah selanjutnya untuk mempersingkat waktu ya, berhubung ini sudah waktunya sudah mau habis, bisa untuk nanti bisa dikerjakan di rumah ya untuk tugasnya yang tadi yang berkelompok tadi. Nah, demikian dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.